Shalom semuanya, selamat datang di HT Online Session minggu ini. Di penghujung bulan November ini, kita nggak kerasa ya udah mau masuk bulan Desember. Minggu ini saya kembali sendirian, karena teman-teman HT Worship masih mempersiapkan lagu-lagu yang akan kita nyanyikan di year end celebration kita nanti. Tapi nggak apa-apa, kita mau sama-sama tetap menyembah Tuhan, menyembah Tuhan sebelum kita mulai mempelajari firman-Nya. Malam hari ini mari kita minta hadirat-Nya turun di tengah kita, dimanapun kita berada, di rumah, di jalan, di manapun kita mengikuti sesi malam hari ini. Saya undang kita sama-sama untuk menempatkan dia di tempat yang utama, biar dia bertahta di atas pujian kita malam hari ini. Minta Tuhan yang hadir memenuhi pikiran dan hati kita. Mari kita tanggalkan semua pikiran dan perasaan yang bukan darinya, semua yang bisa membuat kita distract, gak fokus dengan menyembah Tuhan malam hari ini. Mari kita letakkan itu dulu. Mari kita sama-sama fokus memuliakan dia, meminta hati yang baru dari dia. Malam hari ini kita meminta a pure heart, hati yang mau taat padanya, hati yang mau percaya padanya. In every seasons of our lives, we believe that He is always in control. Amen. Mari sama-sama katakan, a pure heart, that's what I long for. A heart that follows hard after Thee. That's what I long for. A heart that follows hard after Thee. Sama-sama katakan, a heart that hides Your words, so that sins will not come in. A heart that's undivided, heart that beats compassion, that pleases You, my Lord. A sweet aroma of worship that rises to Your throne. Amen. Katakan sekali lagi, a pure heart, that's what I long for. A heart that follows hard after Thee. A pure heart, a pure heart, that's what I long for. A heart that follows hard after Thee. Sama-sama katakan dengan hatimu, heart that hides Your words, so that sins will not come in. A heart that's undivided, but the one You rule and reign. A heart that beats compassion, that pleases You, my Lord. Sweet aroma of worship that rises to Your throne. Your word, so that sins will not come in. A heart that's undivided, with the one You rule and reign. A heart that beats compassion, that pleases You, my Lord. Sweet aroma of worship that rises to Your throne. Dari hatimu katakan, a heart that hides Your words, so that sins will not come in. A heart that's undivided, with the one You rule and reign. A heart that beats compassion, that pleases You, my Lord. Sweet aroma of worship that rises to Your throne. Oh, we
Sebelum kita masuk firman, kita mau nyanyi satu lagu lagi seperti biasa. Tema minggu ini keren ya, Fasten Me Upon Your Heart. Setelahnya ada lanjutannya, Like a Seal or As a Seal of Fire. Kita minta kita melekat terus dengan hatinya seperti meterai yang dari api yang berkobar, yang nyalanya bagi api. Kita mau nyanyi satu lagu. Kita malam hari ini mau sungguh-sungguh merasakan cintanya, kasih sayangnya. Mungkin sepanjang tahun ini kita sulit merasakan kasih sayang. Mungkin sebagian dari kita berpisah selama 9 bulan terakhir dengan keluarga kita yang kita kasih, yang kita sayangi. Sebagian dari kita mungkin harus kehilangan bahkan teman-teman kita, saudara kita yang kita kasih, dan kita nggak sempat menyatakan betapa kita mengasihi mereka. Malam hari ini, mari kita menyanyi. Let's sing together and let's get lost in His love. Karena kasihnya terus menyertai kita sebetulnya, melalui yang enak maupun yang gak enak. Janjinya adalah Dia terus menggendong kita. Dia sudah menggendong kita sejak kita kecil, dan Dia mau terus menggendong kita sampai rambut kita memutih. Amin. Mari katakan sama-sama dari hati kita semua. I want to see until I am lost in your love, till I'm found in your presence, worshiping before the throne, moved by your Spirit, entering into your flow. How precious this moment, Lord, I want you to know. Mari katakan dari hatimu sekali lagi. I want to see till I am lost in your love, till I'm found in your presence, worshiping before your throne, moved by your Spirit, entering into your throne. How precious this moment, Lord, I want you to know. Oh, it's you, it's you. You who have won my heart, taken me into your arms, comforted me like a friend. Oh, your love surrounded me from the start. I never want to be apart from you ever again. Oh, it's you. You have won my heart, taken me into
at me like a friend. Oh, your love surrounded me from the start. I never want to be apart from you ever again. He touched me. Oh, he touched me. And oh, the joy that floods my soul. Something happened, and now I know he touched me and made me dia jamah senang hidupku, dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu semua telah berubah dan aku tahu semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Saat mengikuti sesi pengajaran hari ini, biar Tuhan yang menjamah hidup teman-teman semua, saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita malam hari ini memasuki masih di pasal 8 karena pasal yang terakhir. Dan kita makin dekat kepada selesainya dari Song of Song ini. Tapi malam hari ini kita hanya akan membahas 3 ayat, yaitu ayat 5, ayat 6, dan ayat 7. Fasten me upon your heart adalah judul yang saya pilih untuk malam hari ini. Seperti biasa kita akan meneduhkan hati kita di hadapan Tuhan. Mari kita sama-sama satukan hati di dalam doa. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur karena hari ini Engkau masih memberi kami kesempatan untuk duduk dekat kaki-Mu, untuk sungguh-sungguh Tuhan meneduhkan hati kami, membuka telinga hati kami untuk mendengarkan kebenaran-kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami sungguh-sungguh lebih lagi ingin mengenal Engkau. Kami ingin melekatkan hati kami ini kepadamu.
Dan kami percaya dengan kekuatan kami sendiri, seringkali kami tidak mampu untuk melakukannya. Tetapi bersama dengan Tuhan, bersama dengan Roh Kudus-Mu, kami percaya Engkau akan memampukan kami. Itu sebabnya Tuhan, malam hari ini kami mengundang Roh Kudus-Mu untuk datang di dalam hidup kami. Melawat setiap kami anak-anak-Mu yang malam hari ini menyiapkan hati untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biar sesuatu yang dari Tuhan yang boleh kami dapatkan malam hari ini. Berdaulatlah di dalam pikiran, di dalam hati kami, dan di rumah kami masing-masing Tuhan, di tempat kami berada, supaya setiap kebenaran firman-Mu malam hari ini sungguh-sungguh dapat kami pahami, mengubahkan hidup kami Tuhan, jadi mempelai-mempelai wanita yang siap untuk menyambut kedatangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menaikkan semuanya ini di dalam satu nama-Mu, Yesus Kristus, Tuhan mempelai laki-laki surgawi kami. Mari kita semua katakan amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya. Setelah pernyataan yang begitu kuat dan menakjubkan dari Sulamit di ayat 1 sampai 4 di Jumat yang lalu di pasal 8 ya, yang ditutup dengan kalimat yang menunjukkan betapa Sulamit bahkan bisa memberi nasihat kepada para calon mempelai untuk apa? Untuk bisa sabar menunggu waktu Tuhan itu bergerak. Saya harap Anda semuanya masih ingat ya. Nah, di ayat 5 ini kita akan mendengar bagaimana sekarang mempelai laki-laki raja yaitu Tuhan Yesus begitu bangga kepada Sulamit, ya, kepada gerejanya yang dewasa. Mari kita lihat. The bridegroom king. Who is this one? Look at her now. She arises out her desert, clinging to her beloved. When I awaken you under the apple tree, as you were feasting upon me, I awaken you, your innermost being, with the travail of birth as you longed for more of me. Pengantin laki-laki raja. Siapakah dia ini? Lihatlah dia kini. Dia bangun dari padang gurunya, berpegang erat pada kekasihnya. Ketika kubangunkan engkau di bawah pohon apel, saat kau berpesta atasku. Kubangunkan bagian terdalam pada dirimu dengan susah payah, saat kau rindukan lebih banyak dariku. Kalimat pertanyaan dari mempelai laki-laki raja di awal ayat 5 ini memakai gaya bahasa retoris namanya. Ya, ini adalah gaya bahasa pertanyaan yang enggak butuh jawaban. Karena sebenarnya si penanya sudah tahu jawabannya. Misalnya ibu-ibu nih kan suka mami-mami seringkali berkata begini kalau anaknya ini pinter gitu ya. Lalu maminya ini bilang begini, siapa ini anak mama yang pinter banget gitu, ya kan? Dan dalam pertanyaan itu kan nggak butuh jawaban, maminya sebetulnya sudah tahu, ya kan? Anaknya siapa ini udah maminya pasti udah tahu. Tapi di dalam kalimat yang retoris ini biasanya terkandung rasa bangga dari si penanya, ya. Siapakah dia ini? Lihatlah dia kini. Dia bangun dari padang gurunya, berpegang erat pada kekasihnya. Bisa jadi ini adalah suara Roh Kudus, ya, yang melihat perempuan sulam yang menang gitu. Yang menang, gerejanya yang dewasa, yang telah memenangkan perjalanan padang gurunya. Ya. Nah, perhatikan Bapak Ibu Saudara. Kalau kita jeli membaca ya, baik dalam terjemahan bahasa Inggrisnya maupun di dalam bahasa Indonesianya, tidak sekedar dikatakan desert atau padang gurun, tetapi dikatakan her desert. Padang gurunnya Sulamit, ya kan? Apa artinya ini? Setiap kita itu punya padang gurun. Padang gurun kita masing-masing. Apa itu padang gurun kita masing-masing? Hal atau hal-hal yang tidak enak, berat, yang masing-masing kita harus lewati dan taklukkan di dalam hidup ini. Ya, setiap kita punya itu. Dan yang mengagumkan adalah Sulamit ini keluar dari padang gurunnya dengan clinging to her beloved. Ya, ini adalah gambaran dari gerejanya, yaitu Anda dan saya, ya, yang tetap setia walaupun harus melewati padang gurun kehidupan ini. Nah,
pertanyaannya adalah apa yang bisa membuat Sulamit itu, membuat gerejanya ini tetap setia. Ya kan, itu kan yang penting. Jawabannya adalah cinta. Ya, cinta. Siapapun bisa berhenti di padang gurun, Bapak Ibu Saudara, sejujurnya. Hanya dia yang jatuh cinta sangat kepada mempelai laki-lakinya. Mempelai laki-laki raja yang akan tetap setia. Kalau kita mau jujur, siapapun tidak ada yang suka di padang gurun kehidupan kita. Ya. Dan tidak ada orang yang bilang ini, oh saya senang banget tinggal di padang gurun. Enggak ada. Ya, dan pasti godaan untuk menyerah dan memilih jalan pintas itu kuat sekali. Saat Anda dan saya sedang menjalani padang gurun kita, kuat banget gitu. Untuk suara yang istilahnya ngomporin kita untuk menyerah. Hanya kasih yang timbul dari pengenalan yang dalam akan Tuhan, kitalah yang membuat kita bisa kuat melewati ujian padang gurun ini. Amin. Ya. Sulamit keluar dari padang gurun bukan dengan jalan pintas. Dia tidak memilih jalan pintas. Bukan juga dengan yang lain. Ya, melainkan tadi dikatakan clinging to her beloved. Ya, bersandar pada kekasihnya. Mengandalkan kekuatannya dan bukan kekuatannya sendiri. Ia tidak bisa meninggalkan padang gurun dan padang gurun pengembaraan rohaninya sampai dia berpegang erat kepadanya. Sampai Sulamit ini berpegang erat padanya, pada Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara, dunia ini seringkali mengajarkan sesuatu yang kelihatannya baik. Tetapi hati-hati, belum tentu itu benar di mata Tuhan. Apa itu? Percaya diri. Ya, percaya pada kemampuan sendiri, kepandaian sendiri, kekuatan sendiri. Banyak dari kita kan dari kecil sampai kita dewasa di orang tua kita bahkan ya mengatakan bahwa kamu tuh harus pede. Apa tuh pede? Percaya pada dirimu sendiri gitu, ya kan? Nah, tapi sebetulnya yang namanya pede ini bukanlah yang Tuhan ajarkan. Nah, makanya apa? Banyak orang itu stres. Ya, ketika dari kecil diajarinya harus pede, percaya pada dirinya sendiri, percaya pada dirinya sendiri. Tiba-tiba ketika dia dewasa menghadapi padang gurun kehidupannya, banyak orang yang stres. Saat apa? Saat semua yang terjadi itu di luar kemampuannya, di luar kepandaiannya, bahkan seringkali di luar nalarnya, di luar akal sehatnya, di luar kekuatannya. Ya kan? Saya sudah lakukan semuanya. Kenapa begini? Apa salah saya? Banyak orang akhirnya kan seperti itu. Karena yang Tuhan selalu ajarkan di sepanjang Alkitab. Kalau Anda dan saya adalah orang yang membaca Alkitab. Yang diajarkan di sepanjang Alkitab itu bukan PD. Melainkan kebergantungan kepada Tuhan. Mari kita perhatikan apa yang dikatakan Paulus di 2 Korintus 3 ayat 5 sampai 6. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kata Paulus. Kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Berpegang erat pada kekasihnya. Ini adalah kekuatan kita sebagai mempelai-mempelainya di akhir zaman. Lain tidak. Nah, kalau saya berkata begini, bukan berarti Tuhan meminta Anda dan saya itu enggak ngapa-ngapain. Enggak, ya. Tetapi Tuhan ingin kita selalu itu punya sikap hati bahwa Tuhan Yesuslah sumber hidup kita. Tuhan Yesuslah sumber penyediaan atau kecukupan kita, ya, rasa aman kita, kekuatan kita, dan juga penghiburan kita. Hanya mereka yang mau berpegang erat kepada Tuhan Yesus dan menjadikan Dia kekasih hati kita yang sungguh-sungguh, ya, merekalah yang akan kuat melewati padang gurun kehidupan ini dengan kemenangan.
Siapa bilang amin? Ketik amin di live chat Anda. Ya, nah dunia psikologi pun mengakui hal ini Bapak Ibu Saudara. Anda pastinya tahu di era-era dulu zamannya saya kecil, biasanya orang tua kita bangga banget kalau kita pulang itu membawa hasil tes yang namanya tes IQ. Kalau IQ-nya tinggi, papi maminya seneng banget. Anakku pinter banget. Pasti nantinya keren. Jadi orang yang hebat. Tetapi kesininya akhirnya berkembang. Dulu teman-teman kita yang juara satu di kelas ternyata di masyarakat gak bisa ngapa-ngapain. Lalu dikembangkanlah penelitian psikologi dan akhirnya ditemukan bahwa ternyata yang lebih menentukan itu bukan IQ melainkan EQ, tulisannya EQ ya. Pinternya bergaul, supelnya, networking dan sebagainya. Iya kan? Tetapi ternyata makin kesininya IQ dan EQ saja nggak cukup menghadapi tantangan di akhir zaman ini. Dengan dunia yang semakin gila ini ya. Ternyata dibutuhkan yang namanya SQ. Apa itu SQ? Spiritual quotient. Ya. Nah, orang yang spiritual quotientnya tinggilah yang akan memiliki yang namanya adversity quotient yang tinggi juga dan sebaliknya. Apa itu adversity quotient? Adversity quotient adalah kalau istilah saya menerjemahkan sebagai nilai dari ketahan bantingan. Orang yang spiritual quotientnya tinggi biasanya itu sebanding dengan ketahan bantingannya dia itu juga tinggi. Tough ya untuk melewati segalanya. Dan spiritual quotient itu ternyata tidak diukur berdasarkan religiositas seseorang atau seberapa religiusnya dia. Religius itu tahu aturan-aturan ini mengikuti lah istilahnya protokol agama gitu ya kan, bukan protokol kesehatan, protokol agama. Ternyata bukan itu Bapak Ibu Saudara. Melainkan spiritual quotient itu diukur dari seberapa orang tersebut mengenal Tuhannya dan memiliki hubungan pribadi yang erat dengan Tuhannya, yang intim dengan Tuhannya. Hanya orang yang seperti itulah yang spiritual quotientnya tinggi dan itu berbanding dengan adversity quotientnya pun akan tinggi juga. Dan pastinya sebaliknya juga. Ya, orang yang spiritual quotientnya rendah, adversity quotientnya juga rendah. Dengan kata lain akan sangat mudah menyerah ketika harus melewati padang gurun kehidupan ini. Anda dan saya harus berpegang erat pada Tuhan Yesus saat kita itu mau terus berjalan di padang gurun kita masing-masing. Karena dialah tiang awan dan tiang api. Ya, yang akan menunjukkan kemana arah kita itu harus melangkah begitu. Karena padang gurun itu seperti tidak bertepi. Ya, ketika Anda dan saya sedang melewati padang gurun kehidupan ini, memang sepertinya tidak ada apa-apa. Ya, nggak ada guidance di padang gurun itu. Tetapi ada tiang awan dan tiang api. Yaitu adalah Yesus Kristus Tuhan. Saat sepertinya semuanya hanya padang pasir. Tak bertepi. Apakah ada firman-Nya? Ada. Mazmur 37 ayat 23-24. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak sebab Tuhan menopang tangannya. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Pelita itu untuk yang dekat-dekat. Terang itu seperti lampu sorot. Firman Tuhan itu seperti itu. Akan memberitahu kita yang day by day, tetapi juga akan memberitahu yang masa depan yang masih jauh. Ya, banyak dari kita sudah sangat familiar dengan dua ayat ini. Bahkan pandai menyanyikannya, ya kan? Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Kan ada lagunya ya. Lalu firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Pertanyaannya, sudahkah kita menerapkannya dalam hidup kita sehari-hari? Mengapa banyak orang berkata nggak tahu harus ngapain? Ya, saat sedang mengalami padang gurun dalam hidupnya. Padahal lagunya ini hafal.
Mari, coba kita sungguh-sungguh tidak hanya familiar dengan lagunya, tidak hanya hafal dengan lagunya, bisa menyanyikannya, ya, tetapi juga mempraktekkannya dalam hidup kita day by day. Ya, kita harus terus semakin bersandar kepada Dia sampai Ia bertanya, Tuhan bertanya gitu tadi ya kan dengan takjub, siapa ini yang berpegang erat pada kekasihnya? Ya, keluar padang gurun dengan berpegang erat pada kekasihnya. Nah, malam ini saya ingin memberitahukan ada banyak cara dan tujuan kita itu berpegang atau bergantung kepadanya. Banyak sebetulnya, tetapi saya coba di sini coba persingkat menjadi 5. Ya, yang pertama untuk diselamatkan dari dosa. Ya, kita itu berpegang atau bergantung pada Dia itu ya untuk diselamatkan dari dosa. Nah, caranya apa? Kita harus sungguh paham bahwa keselamatan kita dari dosa bukanlah hasil usaha kita sendiri. Mungkin banyak dari kita sudah tahu ya, melainkan karena kita bergantung atau beriman kepada Tuhan Yesus. Nanti Anda baca sendiri ya, saya nggak keluarkan di sini Efesus 2 ayat 8 dan 9. Bahwa keselamatan itu bukan hasil usaha kita. Ya, Efesus 2 ayat 8 dan 9. Tetapi yang kedua adalah untuk hidup mengatasi kuasa dosa. Ya, kita bergantung kepada Dia untuk hidup kita itu bisa menguasai dosa, mengatasi kuasa dosa, begitu. Maksudnya begini, gimana caranya gitu ya? Untuk dapat menaklukkan kuasa dosa di dalam hidup kita harus berpegang erat kepada Tuhan Yesus. Tekad yang kuat. Orang bilang begini, kamu bisa mengatasi kuasa dosa apa? Let's say apa? Masturbasi, onani, kalau dosa seksual ya atau perselingkuhan atau apa lagi? Hal-hal yang jelek lah pokoknya dalam hidup ini ya. Orang berkata begini, kamu harus punya tekad yang kuat. Betul sih, tekad kuat, lalu disiplin, ya doa, lalu teman-teman, peer group yang takut akan Tuhan, komunitas rohani yang kuat. Semuanya itu adalah kontribusi yang baik. Kontribusi yang baik di dalam mengatasi kuasa dosa. Tetapi hanya kehidupan pribadi yang melekat erat dan bergantung kepada Tuhan Yesuslah yang dapat, yang sejujurnya ya, dapat melepaskan Anda dan saya dari yang namanya kuasa dosa. Kita tidak bisa bergantung kepada peer group kita. Kita nggak bisa bergantung kepada orang lain yang terus mengingatkan kita. Tidak bisa. Ya kan? Ada orang yang doa terus. Tetapi ketika tidak disupport dengan hubungan yang membaca kebenaran firman Tuhan, merenungkannya, ngobrol dengan Tuhan, nggak bisa. Ya, seperti itu. Yang lain itu baik, tapi itu berkontribusi. Sedangkan yang utama kita harus punya hubungan yang intim, pribadi, bergantung erat kepada Tuhan. Ya, yang ketiga, untuk berjalan dalam keutuhan emosi. Ya, seperti tadi lagu yang dinyanyikan oleh Deo ya di terakhir tadi. Kita berpegang erat pada Tuhan Yesus untuk apa? Untuk bebas dari luka-luka masa lalu kita. Dan berbagai bulian di sekitar kita. Orang yang dihantui terus dengan luka-luka pahit, perih, dosa di masa lalu adalah orang yang tidak bisa hidup sebagai orang merdeka. Ya. Ketika kita bergantung kepada Tuhan, kita mengerti bahwa bukan dengan kekuatan kita sendiri membuang semuanya itu. Tetapi kita tahu bahwa buat Tuhan, to forgive is to forget. Ya, sehingga kita lega. Emosi kita tidak lagi dikontrol dari atau oleh yang di luar. Oleh approval dari sekitar kita. Penerimaan orang lain atas diri kita. Tetapi oleh penerimaan Tuhan. Orang yang bergaul karib dengan Tuhan, bergantung kepada Tuhan, akan juga bergantung kepada penerimaan Tuhan atas diri kita. Yang itu akan melahirkan rasa aman yang sesungguhnya. Ya, sebab Tuhan tidak pernah melihat apa yang di depan mata, melainkan melihat hati. Sedangkan orang di dunia ini gak bisa melihat hati, sebaliknya ya, hanya melihat yang di depan mata. Yang keempat, untuk menerima tuntunan dan arahan bagi hidup kita. Ketika kita berpegang
kepada Tuhan, ya bergantung kepada Tuhan itu untuk kita menerima tuntunan dan arahan bagi hidup kita. Tadi kan banyak orang ketika menghadapi padang gurun kehidupan itu seringkali berkata, saya nggak ngerti lagi Bu harus gimana. Ya, berpegang erat pada Tuhan Yesus dan firman-firmannya, ini caranya ya, adalah satu-satunya cara, bukan salah satu cara, tetapi satu-satunya cara untuk Anda dan saya bisa mengenal kehendaknya. Mengenal maunya Tuhan itu gimana, gitu gampangnya ya. Ia punya kuasa untuk mengarahkan Anda dan saya kepada apa yang diinginkannya terjadi di dalam hidup kita gitu. Ketika Anda dan saya itu bergantung kepada Tuhan Yesus akan mengarahkan gitu Anda dan saya kepada apa yang diingininya terjadi buat hidup Anda dan saya. Gitu. Ya, saat kita berpegang erat padanya, ya pada kuasa pada Dia, kuasanya itu akan membuat dia apa? Campur tangan gitu. Campur tangan dalam semua urusan hidup kita. Dan membuatnya menjadi selaras gitu dengan tujuannya. Sehingga kita tidak perlu takut untuk salah pilih di dalam apapun. Iya kan gitu. Baru-baru ini kan banyak orang heboh gitu. Nanti bagaimana ini kalau ada chip dan sebagainya lah ya gitu. Saya orang yang percaya seperti ini. As long as Anda dan saya itu bergantung kepada Tuhan. Terus berkomunikasi dengan Tuhan. Terus dengar-dengaran dengan Dia. Saya percaya Anda saja tidak akan menjerumuskan anak Anda yang sungguh-sungguh taat, sungguh-sungguh mau dengar apa kata anak Anda tuh. Padahal kita ini orang yang berdosa saja. Kita mengerti untuk membimbing anak kita supaya dia tidak terjerumus. Dan anak-anak yang mau kemarin saya baru bertemu dengan seorang anak muda gitu ya, yang keren gitu. Lalu dia berkata bahwa saya ini Bu, saya tante gitu ya. Saya sebetulnya itu passion saya itu di jadi mua itu, make up artist gitu ya. Tetapi dia bilang gitu, ketika dia sudah bekerja di salah satu bank yang ternama di Jakarta di Indonesia ini. Tapi dia tuh passionnya tuh jadi mua gitu ya kan. Nah cowok nih ya gitu. Nah bagus keren apa yang di make up dia saya ditunjukin sama dia. Tetapi dia bilang waktu itu aku nih mau memutuskan untuk udah berhenti dari bank ini dan masuk ke dunia yang memang mua ini jadi bekerja sendiri lah begitu. Tapi kan saya selalu tanya kepada mama karena papa udah nggak ada ya jadi tanya sama mama dan mama tuh nggak setuju gitu ya kan mama nggak setuju dan aku tuh taat dan ternyata orang tua tuh nggak salah ya tante dia bilang gitu. Saya bilang iya mungkin orang tua tuh bukan serba tahu tapi ada feeling gitu. Ketika orang tuanya bilang jangan gitu ya kan dan akhirnya dia memutuskan untuk ya sudah itu side job aja ya yang main jobnya tetap bekerja di bank dan tiba-tiba 1 minggunya atau 1 bulannya tiba-tiba PSBB COVID dan dia bilang coba tante andai kata saya udah keluar kayak begitu dan betul-betul selama hampir more or less 4-5 bulan itu benar-benar nggak ada yang panggil dia sebagai mua. Tetapi karena dia bekerja di bank, ya dia tetap punya gaji, punya salary. Seperti itu. Andai kata dia keluar, nah ini kan maminya kasih guidance kan. Apakah maminya sempurna? Enggak. Tetapi enggak tahu dengan satu hal pengalaman, feeling sebagai seorang ibu. Itu dinasihatkan. Tujuannya kan pasti bukan jelek. Bukan menghalangi karir anaknya. Pastinya tidak. Iya kan? Tapi orang tua suka bilang, oh, mama ini udah makan asam garam gitu katanya. Iya kan? Lah kalau Tuhan bagaimana? Kalau Anda itu selalu minta nasihat kepada Tuhan, apa ya mungkin sih Tuhan akan menasihati Anda untuk menjerumuskan Anda. Kalau kita pakai logika kita sederhana saja. Ya. Dan yang kelima, jadi nggak perlu takut salah pilih dalam apapun kalau Anda bergantung kepada Tuhan. Ya. Yang kelima adalah untuk disediakan dan dikasihi. Ya, untuk disediakan dan dikasihi. Nah ini yang banyak orang nggak paham-paham dari kapan. Ya saya mau jelaskan ini. Kisah Abraham mempersembahkan Ishak anak tunggalnya dan lalu Allah menyediakan domba sebagai pengganti Ishak.
itu kita semuanya hafal luar kepala. Betul? Ya. Tapi nggak paham apa relatednya sama hidup yang sedang saya dan Anda hadapi sekarang ini. Ya bukan? The first mention yang namanya Jehovah Jireh, Jehovah Jireh, ya kan, Jehovah Jireh itu ada dalam kisah ini sebetulnya. Tuhan yang menyediakan, Jehovah Jireh, ya. Dan yang Anda dan saya tahu adalah Jehovah Jireh, Jehovah Jireh itu terjadi setelah Abraham berserah pada kehendak Tuhan dan tidak pakai logikanya sendiri. Betul enggak? Dombanya disediakannya bukan ketika Abraham masih jalan. Bukan ketika Abraham menerima firman Tuhannya. Bukan ketika Abraham ngangkut kayunya. Bukan. Tetapi itu tersedia ketika betul-betul Ishak sudah diletakkan di mezbah. Dan pisaunya Abraham mau menancap untuk membunuh Ishak. Baru Jehovah Jireh itu terjadi. Put God first and he will direct you and crown your effort with success. Ya, put God first. Ya, put God first. Baru dia akan direct you and crown your effort with success. Amsal 3 ayat 5 dan 6. Dari Matius 6 ayat 33, saya ambilkan dari versi ERV-nya. What you should want most is God's kingdom and doing what he wants you to do. Then he will give you all these other things you need. Ada kata then. Kemudian, ya kan? Ya, ingini dulu, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Baru setelah itu, ya, dia akan sediakan semua yang Anda dan saya butuhkan. Ya, saat kita berpegang erat padanya, kita tidak akan berkekurangan. Mengapa? Karena semua hal yang baik datangnya dari Dia. Betul? Dan Dia akan memberikannya kepada mereka yang dikasihinya. Gak percaya? Saya tunjukkan. Ini ada yang keren. Saya paling suka nih ayat ini. Mazmur 127 ayat 2. Ayat satunya itu ayat pernikahan kami. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Tetapi ayat 2-nya bunyinya, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Saya enggak menganti loh. Ya, ayatnya memang begitu. Siapa ingin diberkati Tuhan? Bahkan saat sedang tidur sekalipun. Saya, ya, tulis di live chat Anda, saya. Syaratnya berpegang erat pada Tuhan dan menjadi kekasih hatinya. Amin ya. Oke. Tadi ada dikatakan begini. Ketika ku bangunkan engkau di bawah pohon apel, saat kau berpesta atasku, kubangunkan bagian terdalam pada dirimu dengan susah payah saat kau rindukan lebih banyak dariku. Nah, pohon apel ini adalah gambaran tentang Kristus di dalam kepenuhan kasihnya. Ya, ini adalah gambaran itu. Di bawah naungan kasihnya, kekasih kita ini, Yesus ini membangunkan kita Bapak Ibu Saudara untuk lebih merindukannya. Tuhan Yesus yang bangunkan. Untuk kita itu mau lebih kenal, lebih banyak lagi ya tentang Tuhan Yesus. Yang katanya adalah kekasih hati kita. Ya, seandainya Bapak Ibu Saudara, seandainya Tuhan Yesus tidak menggerakkan hati Anda dan saya dan membangkitkan kita untuk mencari Dia, maka Anda dan saya pastinya sudah terhilang hari ini. Ya bukan? Ya, kita berhutang semuanya kepada Dia. Adalah pekerjaan Roh Tuhan. Kalau hari ini Anda dan saya bisa menjadi orang percaya. Bahkan malam ini begitu antusias mengikuti pengajaran firman-Nya. Benar?
Apa sih lebih baiknya Anda dan saya ini dibandingkan orang lain? Tidak ada kan? Tidak ada. Ya, kalau kita hari ini bisa punya kerinduan untuk mengenalnya lebih dalam, mari bersyukur sangat. Karena ini bukan kekuatan kita, melainkan kekuatannya di dalam menemukan dan merengkuh Anda dan saya. Dialah yang punya inisiatif untuk mengetuk hati kita dan membangkitkan di dalam diri kita ini gairah yang kudus untuk mencintainya sangat. Amin. Semoga Anda semua menyadari hal ini dan bersyukur sangat ya. Jangan pernah ada dari kita yang berpikir ini semua karena kita lebih pinter dari orang-orang lain. Ya, saya punya banyak teman-teman pinter, tapi Anas, Bapak, Ibu, Saudara, yang enggak tertarik untuk mengenal Yesus lebih dekat. Sekedar menjadi orang Kristiani, tapi enggak pingin untuk mengenal Yesus lebih dekat. Alasannya banyak sekali. Ya, ini anugerah yang tak ternilai Bapak Ibu. Tuhan adalah penulis dari kelahiran alami ya dan rohani Anda dan saya. Siapa setuju ketik amin di live chat Anda dan mari berikan hormat kepada Tuhan Yesus kita. Ya, kita masuk ke ayat 6. Fasten me upon your heart tadi yang saya pakai untuk judul ya, as a seal of fire forevermore. This living consuming flame will seal you as my prisoner of love. My passion is stronger than the chains of death and the grief. All consuming as the very flashes of fire from the burning heart of God. Place this fierce, unrelenting fire over you entire being. Over your entire being. Lekatkanlah aku di hatimu seperti meterai api yang kekal. Api yang hidup dan melahap habis ini akan memeteraikanmu sebagai tawanan cintaku. Ini kata-katanya Tuhan ya. Gairah cintaku lebih kuat daripada belenggu-belenggu maut dan kubur. Semuanya melahap habis bagaikan kilatan-kilatan api dari hati Allah yang menyala-nyala dan tak pernah padam ini pada seluruh dirimu. Ini adalah undangan Tuhan Yesus yang luar biasa kepada mempelai perempuan yang dewasa. Lekatkan aku di hatimu seperti meterai api yang kekal. Perjalanan Sulamit dimulai dengan, kalau Anda ingat, perjalanan ini dimulai dengan kerinduan Sulamit akan ciuman kan pertama kali dan berakhir dengan meterai kasih ilahi yang menyala-nyala yang melingkupi hatinya. Gak hanya ciuman ya, tetapi meterai akhirnya dia dapatkan. Tuhan Yesuslah yang membangunkan mempelai perempuan, membangunkan gerejanya, membangunkan Anda dan saya. Dan dialah yang akan memelihara kita, memelihara mempelai perempuannya tak bercacat celah di dalam kasihnya. Nah, saya mau tunjukkan begini. Apa artinya meterai? Meterai itu sebetulnya fungsinya adalah untuk perlindungan, pemeliharaan, ya, gairah, janji, persetujuan, dan perkenanan. Kalau disebut meterai itu di Alkitab ya. Nah itu juga adalah meterai kepemilikan sebetulnya. Meterai kepemilikan karena ia kini adalah, Sulamit ini sekarang adalah milik dari sang raja. Ya, itu adalah meterai kerajaan yang tidak bisa dirusakkan oleh si jahat. Ketika Anda dan saya memakai meterai kerajaan surga, si jahat tidak bisa merusakkannya. Pada zaman Salomo, merusak meterai kerajaan itu upahnya adalah kematian. Ya, pada zaman kerajaan Salomo. Dan lebih dari meterai kerajaan Salomo pastinya, meterai Allah atas hati Anda dan saya itu bukanlah terbuat dari lilin. Bukan, melainkan meterai supranatural yang terbuat dari kasih. Wow, hebat ya. Itu adalah kuasa kasih supranatural yang dilepaskan di dalam hati mempelai perempuannya. Gerejanya, yaitu Anda dan saya. Oleh siapa? Oleh Roh Kudus sampai dia menjemput kita di awan-awan. Mari kita lihat Efesus 4 ayat 30. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Saat Anda dan saya itu percaya pada Tuhan Yesus, Roh Kudus langsung druk
meteraikan itu. Anda dan saya sebagai miliknya. Tidak kelihatan, tapi Tuhan melihat. Dan kuasa kegelapan pun tahu. Itu keren banget. Ya, 2 Korintus 1 ayat 21 ayat 22. Sebab dialah yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus. Adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita. Dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Yesus mengundang Sulamit untuk menaruh dia sebagai meterai cinta di sepanjang hidupnya. Ya, lekatkanlah aku di hatimu seperti meterai api yang kekal. Api yang hidup dan melahap habis ini akan memeteraikanmu sebagai tawanan cintaku. Saat Tuhan menjadi meterai berapi gitu pada hati Anda dan saya, kita akan secara progresif menjadi miliknya. Kenapa saya bilang progresif? Karena makin terus dimiliki gitu. Ya kan, bukan statis. Ini progresif. Milik Yesus Kristus, menjadi miliknya, milik Yesus Kristus, ya. Ia memiliki jiwa kita, perasaan kita, roh kita dan hidup kita. Ya. Kasih ilahi adalah meterainya. Bukan semua kemenangan kita di masa lalu maupun kegagalan kita di masa lalu. Bukan. Hanya Yesus saja meterai kita. Amin. Ya, jadi ketika Anda sukses kayak begitu, oh itu meterainya nih, saya diingat Tuhan. Tidak. Meterainya hanya Yesus Kristus saja. Tapi kalau Anda gagal pun bukan berarti itu, oh yang gagal tidak punya meterai. Tidak. Ya, meterainya hanya Yesus Kristus. Nah, kata Ibrani meterai juga diterjemahkan sebagai sel penjara. Sel itu loh, sel maksudnya bukan sel seperti biologi, bukan, tapi sel jeruji itu, ya kan, sel penjara. Tuhan ingin memenjarakan kita di dalam kasih-Nya. Dimeteraikan itu artinya Anda dan saya itu dipenjara, tapi ini penjara yang penuh berkat gitu ya. Sungguh meterai kasih-Nya adalah penjara yang memberkati, ya, melindungi gitu. Jadi Anda itu disil, ya kan, dipenjarakan yang sampai kuasa kegelapan itu sebetulnya tidak bisa tembus. Ya, mungkin inilah yang dimaksud oleh Rasul Paulus di Efesus 4 ayat 1 saat menyebut dirinya sebagai aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan. Selama ini mungkin kita berpikirnya, oh ini dipenjarakan karena dia bersaksi tentang Tuhan Yesus lalu ditangkap gitu ya kan. Ya itu bisa juga, tetapi saya percaya ada arti yang lebih dalam yang Paulus pahami sehingga dia menulis itu ya. Orang yang ada dalam penjara kasih-Nya akan menemukan bahwa hanya kehendak, hanya kesenangannya lah yang menjadi kesukaan dia. Ya, kepuasan datang saat kita menyerahkan tujuan-tujuan kecil hidup kita ini untuk menjadi satu dengan tujuannya. Ya, orang yang sudah dimeteraikan Tuhan, yang sudah dipenjara oleh kasih-Nya, itu sangat bersuka cita ketika kita bisa menyerahkan tujuan-tujuan kecil di dalam hidup kita ini untuk menjadi satu dengan tujuannya yang pastinya mulia. Ya, nah pertanyaannya begini pertanyaannya. Bagaimana Bu caranya supaya kita ini bisa melekatkan, kan tadi kan dibilang lekatkanlah aku kan seperti itu ya kan, sebagai meterai gitu. Nah pertanyaannya bagaimana kita bisa meletakkan meterai kasih berapi dari Tuhan itu di hati kita. Gimana caranya? Ya, tidak ada cara lain Bapak Ibu Saudara kecuali dengan bersekutu dengan Tuhan Yesus setiap saat. Gak ada cara lain. Karena ini supranatural. Ya, persekutuan kita dengan Tuhan Yesus lah yang membuat begini. Kasih-Nya itu melingkupi kita. Saat Anda dan saya itu bersekutu dengan Tuhan, Anda ngobrol itu kan sepertinya gak ada apa-apa karena kasat mata Anda tidak bisa lihat. Tetapi secara rohani, secara supranatural, itu Anda seperti dilingkupi itu dengan meterai berapi. Saya pernah ceritakan sama Anda, ketika ada orang mau mengguna-guna ke saya dan pergi kepada dukun gitulah gampangnya, dukun santet. Dukun santetnya nggak mau. Kenapa? Saya nggak mau. Kenapa? Ini kan dikasih fotonya saya.
Lah saya itu siapa sih? Usia saya waktu itu masih kepala 3, ya kan? Ini kok seperti ada kambium melingkar-lingkar, menutup, nggak bisa ditembus. Itu meterai. Ya, saat Anda bersekutu itu seperti ada meterai berapi. Dan itulah yang memproteksi kita dari setiap kuasa jahat. Gak usah pakai jimat. Ya, gak usah pakai apapun. Kalau kita bersekutu dengan Tuhan, itu seperti ada meterai berapi. Melingkupi hati kita ini. Ya, dan tidak bisa ditembus oleh kuasa jahat yang berusaha menembus hidup Anda dan saya. Ya, saat Anda dan saya sungguh memahami hal ini, rasanya tidak ada satupun dari kita yang terlalu bodoh, istilah saya, untuk meninggalkan kehidupan doa, kehidupan membaca firman dan merenungkannya, ngobrol dengannya setiap hari. Ya, kalau kita paham ini sebetulnya begini, ketika kita itu diajarin gitu ya untuk saat teduh, untuk baca firman, untuk ngobrol dengan Tuhan. Itu bukan sebagai kewajiban kan. Ketika Anda mengerti ini, itu sebetulnya privilege, bukan kewajiban. Betul? Kalau Anda tiap pagi bisa ngobrol sama Pak Presiden, terus hasilnya adalah semua usaha Anda lancar, Anda pengen izin apa aja beres. Kira-kira Anda mau nggak tiap hari ngobrol sama beliau? Itu aja coba. Ya, seringkali kita tidak menyadari itu. Saat kita menaruh hati kita di hadapannya dan membuka hati kita ini untuknya, kita itu membawa dia, membawa Tuhan ini, Tuhan Yesus itu ke dalam diri kita. Melalui yang namanya persekutuan ilahi. Dan ia melingkupi kita, kalau saya boleh pakai istilah, dengan payung kasih pernikahan. Ya kan? Dan itulah yang memeteraikan sebetulnya, yang memenjarakan, yang mengunci gitu ya. Mengunci kita dari apa? Dari musuh-musuh kita dan melindungi kita di dalam Dia. Ya, makanya seringkali itu sedih kalau banyak orang masih mempunyai mindset, masih berpikir bahwa berdoa pagi hari, baca firman di pagi hari itu adalah satu kewajiban yang merepotkan dan membebani. Semoga setelah Anda mendengar malam hari ini, mindset ini dirubah. Ya, itu privilege gitu. Itu privilege banget. Dan ini semua membutuhkan keputusan kita memang. Ya, apakah kita mau sungguh menetapkan Dia, Yesus Kristus Tuhan ini sebagai meterai di hati kita. Ya, sebagai meterai kasih gitu di hati kita. Ya. Ada terjemahan lain yang mengatakan bukan seperti meterai di hati tadi, tapi seperti meterai pada lenganmu. Nah, lengan itu melambangkan kekuatan. Lengan melambangkan kekuatan. Ya, dua-duanya betul. Ya, saat kita melayani Kristus melayani Kristus itu dengan Kristus sebagai meterai melayani orang, melayani Tuhan kan ya. Dengan Kristus sebagai meterai pada lengan kita ini ya, kita dijagainya dari apa? Dari kehabisan tenaga dalam pelayanan. Banyak orang pelayanan exhausted. Kenapa? Karena pakai kekuatannya sendiri. Pakai kekuatannya sendiri. Sejujurnya tadi sebelum mulai ini membagikan firman ini, saya sakit banget ibu bapak saudara di sini, di bagian belakang saya, di kaki sampai ke betis sakit. Saya udah minum obat, ya saya bilang sama Pak Gana sakit banget. Tapi tadi waktu di kamar kecil ya kan saya kencing, saya beres-beres. Saya bilang Tuhan aku enggak mau pakai kekuatanku, aku mau pakai kekuatan. Ya aku mau taruh Engkau sebagai meterai di hatiku dan juga di lenganku. Dan apa yang terjadi? Pelayanan kita dikuduskannya. Saat Yesus adalah sumber kekuatan rahasia kita. Ya, kita akan selalu diperbaharui dengan yang namanya sayap Raja Wali. Dan kita tidak akan menjadi letih ataupun lesu. Walaupun ada banyak hal yang kita harus lakukan dengan keterbatasan kita. Ada janji Tuhan yang indah sekali. Di Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan
mendapat kekuatan baru. Betul? Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ya, kita dapat menanggung apapun yang kita harus jalani di dunia ini. Saat hati kita dan lengan kita dimeteraikan oleh api cintanya. Ya, tadi ada kalimat-kalimat begini saya mau tuliskan juga. Gairah cintaku lebih kuat daripada belenggu-belenggu maut dan kubur. Semuanya melahap habis bagaikan kilatan-kilatan api dari hati Allah yang menyala-nyala. Dan tak pernah padam ini pada seluruh dirimu. Seberapa kuat yang namanya kematian dan kubur Bapak Ibu Saudara. Tidak ada orang yang bisa lolos darinya, betul? Maksudnya gini, semua orang akan mengalaminya. Ya, Anda dan saya nggak bisa menyogok, nggak bisa menyuap kematian saat itu tiba istilahnya, ya kan? Kematian nggak kenal kompromi. Betul? Nah, Salomo di sini mengibaratkan kasih Tuhan itu seperti kematian tersebut. Bahkan lebih kuat lagi. Ya, yang menerobos dan menangkap Anda dan saya dengan kuat dan gak pernah akan melepaskan kita. Ya, Anda dan saya mungkin lari dari kasihnya. Namun kasihnya akan mencari Anda dan saya. Dan kasih yang gigih dari yang maha kuasa ini pasti akhirnya yang akan menang. Walaupun Anda lari. Ya, ia tidak puas hanya memiliki setengah dari hati kita. Dia mau seluruhnya. Ia adalah kasih yang cemburu. Yesus memiliki kasih yang seperti itu kan kepada Bapaknya. Sampai Yohanes menulis bahwa kasih yang seperti itu membuatnya hangus atau terbakar. Ini oleh apa? Oleh kemarahan yang kudus. Saat rumah Bapaknya itu dipakai dengan tidak seperti yang seharusnya. Ya, cinta akan rumah Bapaknya, rumah Tuhannya menghanguskan dia katanya ya di Injil Yohanes. Kasihnya kepada Anda dan saya juga seperti itu Bapak Ibu Saudara. Kalau dia mengingini kita secara eksklusif, no rival, ya karena kasihnya pada Anda itu dan saya sebegitu kuatnya. Ya, tanpa kompromi begitu. Tapi ini bukan kasih yang selfish ya. Bukan selfish seperti kita, cemburunya kita beda ya. Bahkan Salomo itu sampai mengibaratkannya kan tadi lebih kuat daripada maut. Daripada kematian. Cintanya Tuhan buat Anda dan saya itu lebih kuat dari yang namanya kematian. Ya. Seperti maut yang tidak akan melepaskan orang yang sudah ditangkapnya. Demikian ibaratnya kasih Tuhan tidak akan melepaskan Anda dan saya yang sudah dijatuh cintainya. Orang berkata cinta itu buta. Dan ya begitulah. Ya, waktu setan bertanya kepada Tuhan Yesus, saya dulu pernah nih membuat drama dengan anak-anak youth yang pertama kalinya. Kita membuat drama. Saat setan bertanya kepada Tuhan Yesus, istilahnya, emang lo nyadar nggak? Dia bilang, setan bilang sama Tuhan Yesus, siapa manusia yang lo kasihin ini? Nah, Yesus katanya, mereka akan menyakiti hatimu. Kata setan, akan memanipulasi engkau, akan gak setia kepadamu, akan selalu meragukan kasihmu. Dan Yesus menjawab, gua ngerti, tapi gua gak peduli. Gua jatuh cinta, lu mau ngapain? Ya, gua udah jatuh cinta banget kok, lu mau ngapain Tan? Gitu. Makanya saya kurang senang kalau dipanggil Tan ya kan. Karena singkatan dari setan gitu ya kan. Kenapa enggak panggil tante gitu, Tan gitu ya kan. Dulu pernah buat drama seperti ini ya. Waktu Yesus memberikan dirinya mati di kayu salib Bapak Ibu Saudara. Dia memikirkan Anda dan saya. Dia sudah memandang jauh-jauh ke depan bahwa di tanggal 27 November tahun 2020 akan ada Anda dan saya yang akan menaruh dia sebagai meterai di hati kita. Amin. Bagi Yesus salib tidaklah kejam.
itu hanya sarana buat dia menemukan Anda dan saya. Ya, perkataan terakhir Tuhan saat dia mempersembahkan dirinya kepada Bapaknya, ya, adalah apa? Anda semua dan saya pasti tahu, it's finished. Betul? Sudah selesai. Saya juga kemarinnya tahunya begitu Bapak Ibu Saudara. Tetapi ternyata begini ketika saya belajar. Dalam bahasa Aram, bahasa dari Tuhan Yesus, bahasa ibu dari Tuhan Yesus, kata yang dia ucapkan itu adalah kalah. Nah, kalah ini dalam bahasa Aram ya, Aramaik ya, memiliki dua arti. Arti yang pertama selesai, dalam artian tercapai, tuntas, genap tuntas gitu ya kan. Tercapai, jadi nggak perlu tambah-tambahan lagi. Ya, tapi arti yang kedua, ternyata artinya adalah menjadi mempelai perempuan. Saya juga baru tahu ini Bapak Ibu Saudara. Dan saya menangis saat diberitahu hal ini. Kata terakhir Raja kita saat dia mati untuk Anda dan saya adalah menjadi mempelai perempuan. Yesus sudah menebus Anda dan saya untuk menjadi mempelai perempuannya. Genap dan tuntas. Beri kemuliaan buat Yesus Tuhan kita. Mempelai laki-laki kita. Ya, betapa luar biasanya. Saya seringkali tuh bertanya begini. Bisa nggak sih saya ini jadi mempelai wanitanya. Dengan segala kekurangan saya. Dengan jatuh bangunnya saya. Di dalam kehidupan ini ya. Namanya kan kita semua manusia. Tetapi mengetahui hal ini. Seperti Roh Kudus tuh bilang ke saya. Masa kurang sih? Untuk jadi mempelainya itu Anda dan saya tuh dibayari dengan harganya yang mahal. Dan kerinduannya adalah benar-benar supaya Anda dan saya menjadi mempelai wanitanya. Ya, betapa luar biasa cintanya kepada Anda dan saya ya Bapak Ibu Saudara. Dan betapa rindunya dia itu untuk menjadikan kita ini mempelai-mempelai wanitanya. Sampai-sampai untuk itu dia bela-belain membayar harganya dengan kematiannya di atas kayu salib. Ya, keinginan Yesus yang berkorban bagi kita ini melampaui pengetahuan kita masing-masing. Ya, sejujurnya memang. Meskipun dia tidak kekurangan apa-apa, tetapi dia ingin Anda dan saya melengkapinya, menjadi mempelai wanita. Kalau Anda kan Anda mempelai pria, butuh mempelai wanita untuk katanya melengkapi. Dua yang menjadi satu. Kalau Tuhan kan sebetulnya enggak kekurangan apa-apa. Tetapi dia mengingini Anda dan saya untuk melengkapinya menjadi mempelai wanitanya. Ya, Tuhan Yesus selalu sukacita menemukan Anda dan saya yang belum dewasa. Dan dengan penuh sukacita juga menyaksikan Anda dan saya itu bertumbuh dewasa. Saya sudah cerita tentang yang namanya Tuhan menyukai prosesnya. Ya, untuk menjadi serupa dengan dia. Tuhan tidak hanya suka dengan kedewasaannya, tetapi Tuhan suka dengan proses menuju kedewasaan itu. Sampai menjadi serupa dengan dia. Sampai suatu hari semua yang Anda sukai tentang Tuhan Yesus akan dikatakan demikian juga kepada Anda dan saya. Ya, kita akan menjadi serupa sama dengan yang kita puja dan kita kasihi. Ya, kalau Anda suka sama setan ya Anda akan jadi seperti itu gitu. Tapi ketika Anda menyukai Tuhan Yesus, progresif ya, tidak sekaligus, tetapi akan menjadi serupa dengan dia. Ya, tadi ada frasa seperti ini. Kilatan-kilatan api dari hati Allah yang menyala-nyala dan tidak pernah padam. Ya kan tadi ada frasa begitu. Ini bisa juga diterjemahkan sebagai nyala api yang paling kuat. Ya kan nyala api yang paling kuat. Nah, karena ini sebenarnya terdiri dari dua kata Ibrani yang digabungkan menjadi satu. Kata apa itu? Kata shalhebet dan yah. Shalhebet dan yah. Yang artinya yang pertama adalah kilatan api atau titik tajam sebuah senjata. Tapi yang kedua yah. Ya kan dari kata Yahweh. Ya, YHVH ya kan Yahweh. Yod-heh, Vav-heh itu ya. Nah, gabungan keduanya berarti adalah
api yang kuat dari Tuhan yang paling bergairah. Atau kalau gampangnya dikatakan kobaran api Jehovah. Ya, kobaran api Jehovah. Ulangan 4 ayat 24 berkata, sebab Tuhan Allahmu adalah api yang menghanguskan, Allah yang cemburu. Ya, ketika kasih seperti ini menguasai Anda. Kasih yang seperti kasihnya Tuhan ini. Istilah saya. Itu seperti erupsi gunung berapi yang kudus. Itu ada di dalam Anda. Ya, lava kasihnya itu akan menghanguskan kehidupan kedagingan Anda. Ya, membakar habis ambisi dan kebanggaan duniawi Anda. Itu adalah api yang tak pernah terpadamkan, yang tidak pernah tenang, tidak pernah bisa tenang sampai Anda menjadi miliknya sepenuhnya. Percaya kalau Anda letakkan meterai api cinta Tuhan itu dalam hidup Anda terus bersekutu dengan Dia secara progresif. Semua yang sifatnya kedagingan itu akan dibakar habis. Bukan dengan kekuatan Anda dan saya nggak bakal bisa. Ya, tetapi api cinta Tuhan ini yang akan membakar habis. Ya, siapa paham? Ketik amin di live chat Anda. Amin. Ya, kita masuk ke ayat terakhir yaitu ayat yang ke-7. Kita lihat. Rivers of pain and persecution will never extinguish this flame. Endless floods will be unable to quench this raging fire that burns within you. Everything will be consumed. It will stop at nothing as you yield everything to his furious fire until it won't even seem to you like a sacrifice anymore. Sungai-sungai penderitaan dan penganiayaan takkan pernah memadamkan api ini. Keren ya? Banjir yang tak pernah surut pun tak akan sanggup memadamkan api yang mengamuk, yang berkobar-kobar dalam dirimu ini. Apa saja akan dilahapnya. Dia takkan terhentikan saat kau serahkan segalanya kepada api yang mengamuk ini. Sampai engkau tak melihatnya lagi sebagai sacrifice, sebagai pengorbanan. Sungai-sungai atau aliran air yang kuat ini adalah gambaran dari berbagai rintangan Bapak Ibu Saudara dan tekanan yang begitu menumpuk. Tapi semuanya tak dapat memadamkan kobaran kekal dari kasih Allah. Kasih ilahi yang ada di dalam diri mempelai perempuan ini. Ya, Sulamitnya ini. Air itu kan sifatnya kan memadamkan api kan. Nah, tapi di sini dikatakan air itu memang memadamkan api. Namun banyak air tak dapat memadamkan kasih ini. Ya, memadamkan api kasih ini. Tadi kan banjir yang besar tidak bisa. Ya. Bahkan sungai penganiayaan tak dapat memadamkan api cinta. Yang sekarang api cinta Tuhan ya. Yang sekarang berkobar dalam diri mempelai perempuan Sulam ini. Sungai kesalahpahaman. Apa itu sungai penganiayaan? Sungai kesalahpahaman, sakit hati, kekecewaan ataupun penderitaan. Tidak dapat memadamkan kasihnya dalam diri Sulamit. Tidak bisa. Orang yang sudah dimeteraikan seperti itu tidak akan mundur untuk ikut Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam hidupnya. Mempelai-mempelai perempuan Yesus bukanlah orang-orang yang sempurna. Yusuf pernah mengalami godaan. Daud pernah jatuh di dalam dosa seksual. Saulus dari Tarsus pernah menganiaya orang-orang Kristen. Petrus bahkan pernah menyangkali Tuhannya sampai 3 kali. Tetapi tidak satu pun bisa memadamkan kobaran api cinta Tuhan yang menerobos masuk di dalam hidup mereka. Dan menjadikan mereka tawanan cintanya. Warrior bride-nya. Ya, dan cinta yang bergelora seperti inilah Bapak Ibu Saudara yang sekarang mempelai laki-laki raja itu lihat ada gitu di dalam diri mempelai perempuannya. Iya kan? Banjir yang tak pernah surut pun, tadi dikatakan banjir yang tak pernah surut pun tak akan sanggup memadamkan api yang mengamuk. Yang berkobar-kobar dalam dirimu ini. Apa saja akan dilahapnya. Ya, apakah Tuhan lihat seperti itu di dalam hati Anda dan saya? Ya, waktu saya merenungkan bagian ini malam-malam Bapak Ibu Saudara.
tiba-tiba saya mendengar Roh Kudus itu berbicara di hati saya dengan sangat kuat. Mempelaiku harus memiliki api cinta yang seperti ini. Karena hanya dengan api cinta yang berkobar-kobar seperti inilah mempelaiku tak akan menyerah di masa tribulation. Di masa tribulasi. Sampaikan. Dan hati saya bergetar Bapak Ibu Saudara. Karena saya bisa merasakan ada nada, istilah saya nada urgensi, urgent gitu. Ya kan, dalam suara Roh Kudus. Saya merenungkan ini malam-malam. Ya, hanya kalau Anda dan saya Bapak Ibu Saudara punya kobaran cinta yang seperti cintanya, ya kan, pada kita. Apa saja yang menjadi penghalang di depan kita nanti akan kita lahap, akan kita habisi. Pertanyaannya, mungkinkah kita memiliki cinta yang seperti ini kepada Tuhan? Ya, jawabannya ada di dalam kalimat selanjutnya sebetulnya di ayat 7 ini. Mari kita lihat. Dia tak terhentikan saat kau serahkan segalanya kepada api yang mengamuk ini sampai engkau tak melihatnya lagi sebagai pengorbanan. Apa ini? Jatuh cinta. Jatuh cinta adalah jawabannya. Buat seseorang yang sedang jatuh cinta, kita tahu apapun yang dia lakukan itu bukan keharusan. Bukan pengorbanan, ya, melainkan kenikmatan, sukacita. Orang yang beneran jatuh cinta loh ya, itu akan merasakan itu sebagai kenikmatan dan sukacita. Saya percaya inilah yang membuat orang rela menjadi martir seperti Stefanus. Betul? Orang di sekelilingnya memandang sebagai hal yang sangat mengerikan apa yang dialami oleh Stefanus itu. Ya kan? Saat Stefanus dirajam dengan kejinya dan dengan sadis oleh para pemuka agama, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi gitu. Tetapi firman berkata, mari kita lihat. Kisah Rasul 7 ayat 55, 56 lalu melompat ke 59 dan 60. Kita lihat. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit. Lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, ini yang ngomong Stefanus bukan Tuhan. Sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Sedang mereka melemparinya, di ayat 59 ya. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa katanya. Coba baru dilemparin. Umumnya kan yang keluar kan aduh gitu ya. Tapi yang keluar dari mulutnya adalah sebuah doa katanya. Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring. Tuhan jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Tidak ada marah, tidak ada dendam dan keinginan untuk membalas. Yang ada hanyalah damai dan ketenangan yang di luar akal manusia. Ya, di luar nalar manusia. Mengapa bisa begitu? Jatuh cinta pada Tuhan Yesus. Ya, kobaran api cinta Tuhan telah berkobar di dalam hati Stefanus. Dan sekarang cintanya kepada Tuhan itu membara dan berkobar-kobar. Itulah yang membuat aliran banjir penganiayaan, istilah saya, tidak dirasakan oleh Stefanus sebagai penderitaan. Melainkan sebagai suatu kehormatan. Dan itulah sebabnya Tuhan mengizinkan, saya percaya itu sebabnya Tuhan mengizinkan Stefanus melihat Allah Bapa dan Tuhan Yesus berdiri. Istilah saya standing applause. Berdiri di sebelah kanan. Biasanya Anda boleh baca deh di Alkitab ayat-ayat firman Tuhan yang lain itu selalu dikatakan Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Hanya pada Stefanus dirajam inilah dikatakan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah Bapa.
So apa itu? Standing applause, standing ovation. Betul? Tuhan bangga dan memberikan penghormatan yang luar biasa kepada mempelai wanitanya, Stefanus. Bapak, Ibu, Saudara, tidak semua Anda dan saya, tidak semua kita dipanggil menjadi martir seperti Stefanus. Jadi jangan takut, saya nggak bisa lihat wajah-wajah Anda karena nggak ketemu offline ya. Tapi saya bisa merasakan ini jangan-jangan ada Bapak Ibu dan anak-anak yang takut. Kok Tante Glory, kok Ibu Glory cerita tentang Stefanus, apa kita nanti semua harus menjadi seperti Stefanus ya. Tidak semua dari kita ya. Tidak semua dari kita itu dipanggil menjadi martir seperti Stefanus. Jadi nggak usah takut. Tapi semua dari kita, Tuhan minta untuk mencintai Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi kita. Mengapa? Karena itulah jawabannya Tuhan Yesus saat dia ditanya, perintah manakah yang pertama dan terutama? Ya bukan? Ya, jadi menjadi martir atau tidak menjadi martir bukan urusan kita. Ya, tetapi mencintai Tuhan dengan segenap akal budi, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap hati kita, itu menjadi tanggung jawab kita. Ya, panggilan kita. So pastinya Yesus tahu bahwa cinta kita kepadanya lah yang akan membuat kita mau dan dimampukan untuk melakukan kehendaknya. Dan seperti juga api yang akan semakin berkobar kalau ada minyak. Ya kan, api itu berkobar kalau ada minyak yang terus-menerus disiramkan kepada api tersebut. Ya, demikian juga dengan api cinta Anda dan saya kepada Tuhan Yesus butuh yang namanya minyak. Apa itu minyak? Persekutuan yang terus-menerus, bukan insidental ya, dengan dia, dengan Tuhan Yesus. Tapi juga persekutuan Anda dan saya dengan sesama tubuh Kristus yang bukan asal persekutuan, tetapi persekutuan dari orang-orang percaya yang punya kerinduan, yang punya passionate gitu terhadap Tuhan Yesus ya, dan bukan sekedar aktivis saja. Ini juga sangat-sangat penting. Inilah minyak untuk api cinta kita kepada Tuhan Yesus itu semakin besar, semakin berkobar-kobar. Dan api cinta inilah yang akan memastikan Anda dan saya ada di pestanya. Pesta perkawinan anak domba, dan Anda dan saya tidak tertinggal. Amin. Siapa berkata amin? Siapa sungguh ingin memiliki api cinta yang berkobar-kobar kepada Tuhan Yesus dan ikut masuk di dalam pesta perkawinan anak domba? Ketik saya di live chat Anda dan beri kemuliaan buat Yesus Tuhan kita. Dengan ini kita selesai untuk malam hari ini dan kita akan menutup ini seperti biasanya dengan menyanyikan satu lagu. Ya mungkin lagu ini nanti tidak biasa, tetapi ini adalah lagu yang saya rasa pernah dinyanyikan di HOTK. Tetapi sungguh-sungguh saya memilih menyanyikan lagu ini bersama Pak Gana karena sungguh-sungguh lagu ini menggambarkan apa yang malam hari ini kita pelajari bersama. Mari kita praise and worship God.
Kekuatan cinta dan geloramu bersaut-sautan, serukan lawatan. Kelembutanmu yang tak terhentikan dan tak pernah gagal menerobos. Cintamu, kasihmu, agapemu, bawa kami ke pestamu. Nyalanya bagai api yang tak terhentikan, terus mengalir dari hati Bapa. Beri kami cintamu, mengenal cintamu, hidup dalam gelora hatimu, mengalirkan kasihmu. Kekuatan cinta dan geloramu bersaut-sautan, serukan lawatan. Kelembutanmu yang tak terhentikan dan tak pernah gagal menerobos. Cintamu, kasihmu, agapemu, bawa kami ke pestamu. Nyalanya bagai api yang tak terhentikan, terus mengalir dari hati Bapa. Beri kami cintamu, mengenal cintamu, hidup dalam gelora hatimu, mengalirkan kasihmu. Nyalanya bagai api yang tak terhentikan, terus mengalir dari hati Bapa. Beri kami cintamu, mengenal cintamu, hidup dalam gelora hatimu, mengalirkan kasihmu, mengalirkan cintamu, alirkan agapemu. Indah sekali lagu ini. Semoga ini memang menjadi doa kita ya malam hari ini. Sungguh-sungguh saya berdoa supaya nanti menyelesaikan Song of Song ini, kita udah hampir selesai seperti yang saya katakan, kita makin berapi-api. Dan malam hari ini kita tahu bukan dengan kekuatan kita, tetapi dengan meletakkan meterai cinta Tuhan itu di dalam hati kita. Caranya adalah dengan kita terus membangun persekutuan yang indah, yang intim, yang erat dengan Tuhan. Ya, selain kita bersekutu dengan teman-teman yang sama-sama punya passion untuk menjadi warrior-warrior bride-nya. Ya, sebelum kita masuk dalam doa, ini kita tinggal 2 sesi lagi ya. Jadi tinggal untuk yang pengajaran kita tinggal tanggal 4 ya, minggu depan itu sudah masuk ke bulan Desember. Cepet ya, kita sudah mulai suasana Natal biasanya kalau bulan Desember ya.
Tanggal 4, lalu terakhir kita akan menutup tanggal 11. Ya, tanggal 11 itu kita selesai ya dengan Song of Song sampai dengan yang pasal terakhir pastinya. Ya, nanti yang Song of Song minggu depan apa Bu? Seringkali itu saya belum tahu sampai di mana yang Tuhan gerakkan, Tuhan pimpin, ya saya ikut saja. Tetapi pastinya tanggal 11 itu kita akan mengakhiri. Dan di tanggal 18 ya, di tanggal 18 kita akan ada sesi year end celebration. Oh Bu, tapi offline? Enggak, kita tetap online ya. Tetapi pasti keren, tidak kalah kerennya. Dan seperti kemarin kan, Rosh Hashanah kita juga masih online ya. Saya mengambil tema God, where are you? Wah, mungkin ini pertanyaan Anda semuanya. Ya, nanti kita akan menemukan jawabannya di sesi spesial ya kan di year end celebration. Apakah akan ada Zoom seperti waktu Rosh Hashanah? Nah, saya nggak ngerti ini. Nanti tunggu nih anak-anak Mulmed ini, anak-anak Mulmed di depan saya ini ya. Nanti bagaimana gitu, apakah ada sesi Zoom? Saya nggak tahu Anda semuanya lebih suka ada sesi Zoom atau YouTube saja. Yang nggak bisa Zoom pastinya pengennya YouTube aja ya. Tetapi yang bisa Zoom tuh ibu-ibu yang bisa Zoom heroik, biasanya anak-anak juga senang yang Zoom ya. Nanti deh dikabarin lagi ya, semoga minggu depan sudah ada keputusannya apakah ada Zoom seperti waktu Rosh Hashanah ataukah dari YouTube saja. Oke? Ya. Malam ini kita mau berdoa, sungguh-sungguh kita mau teduhkan hati kita kembali, bersyukur sangat untuk pengertian-pengertian yang malam hari ini Tuhan Roh Kudus bukakan kepada kita ya. Dan saya juga akan berdoa untuk persembahan Anda semua. Saya percaya selalu ketika kita mempersembahkan adalah persembahan yang keluar dari seperti yang tadi bilang ya, karena jatuh cinta. Orang yang jatuh cinta itu tidak merasa apapun yang kita lakukan itu sebagai pengorbanan, tetapi sebagai kesukaan, sebagai kehormatan, sebagai sukacita. Tapi sudah begitu aja Tuhan masih memberikan reward. Ya kan, Tuhan berkata yang menabur pasti akan menuai. Itu kan reward. Sebetulnya kita menaburkan karena kita sukacita. Ya, oke, kita mau satukan hati kita di dalam doa. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami sungguh-sungguh bersyukur Tuhan malam hari ini. Karena malam hari ini kami mengetahui satu kebenaran yang selama ini mungkin kami hanya tahu bahwa Engkau mati di kayu salib, mencurahkan darah-Mu yang mahal dan berharga sangat untuk menebus dosa kami. Tetapi malam hari ini kami mengerti kebenaran yang kedua. Ketika Engkau menyelesaikan semuanya di atas kayu salib, Engkau sungguh rindu untuk kami menjadi mempelai-mempelai wanita-Mu. Kami sungguh merasa bergetar hati kami Tuhan. Dan kami merasa sungguh terhormat karena Engkau menyayangi kami begitu rupa. Ketakutan kami, semua keraguan kami, apakah kami bisa menjadi mempelai wanita-Mu? Terjawab malam hari ini. Tidak ada satupun dari kami yang tidak bisa menjadi mempelai wanita-Mu. Karena itu sudah Engkau bayari dengan harga darah-Mu yang mahal di atas kayu salib. Bagian kami adalah bersekutu dengan Engkau. Bagian kami adalah mencintai-Mu sangat Tuhan. Dan meletakkan api cinta kasih-Mu itu menjadi meterai di hati kami. Dan kami bersyukur Tuhan. Karena Roh Kudus juga sudah memeteraikan kami menjadi milik-Mu. Kami percaya inilah proteksi yang begitu sempurna untuk kami memasuki apapun masa yang ada di depan kami. Kalaupun hari ini kami masih ada di padang gurun kami masing-masing. Malam hari ini kami tahu bahwa kami akan keluar sebagai pemenangnya. Kami tidak akan kalah, kami tidak akan berhenti di padang gurun itu. Karena destiny kami bukan tinggal di padang gurun. Tetapi destiny kami adalah tinggal di tanah perjanjian kami, di Kanaan kami. Tuhan, kami percaya Engkau akan memampukan kami semua untuk berjalan terus sampai keluar dari padang gurun kami masing-masing. Bukan dengan lemah, bukan dengan terpuruk, tetapi kami sedang bersandar pada kekasih hati kami, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Mulai malam hari ini Tuhan, kami mau sungguh-sungguh membangun persekutuan yang makin intim dengan Engkau. Ampuni kami Tuhan kalau selama ini setiap pagi, setiap hari ketika kami tahu bahwa kami harus bersekutu dengan Engkau. Banyak dari kami yang memandangnya sebagai beban yang merepotkan kami. Kami dipenuhi rasa khawatir kalau kami
tidak bersekutu dengan Engkau. Tetapi malam hari ini hamba berdoa sangat, hamba berdoa sungguh supaya kekhawatiran yang seperti ini dan ketakutan seperti ini tidak ada lagi di dalam hati kami. Biarlah Tuhan setiap kami anak-anak-Mu ini memandang sebagai privilege, sebagai kehormatan. Kalau setiap pagi, kalau setiap hari kami membangun persekutuan dengan Engkau. Karena kami tahu saat kami membangun persekutuan ini, meterai kasih-Mu melingkupi kami. Dan si jahat tidak dapat menembus kami. Biar semua dari kami mengerti kebenaran ini Tuhan. Dan biar malam hari ini ketika kami mempersembahkan persembahan terbaik kami. Sungguh-sungguh Tuhan, ini juga bukan sesuatu yang menjadi keharusan yang memberatkan kami. Tetapi sesuatu yang menyukakan hati kami. Karena kami tahu kami boleh menyatukan apa yang menjadi milik kami yang terbatas ini Tuhan. Yang adalah berkat-Mu juga menjadi satu dengan Engkau yang tak terbatas. Kami percaya janji-Mu adalah iya dan amin. Bahwa siapapun yang menabur akan menuai. Hamba berdoa supaya apapun yang kami taburkan malam hari ini akan berlipat kali ganda. 30, 60, 100 kali ganda. Dan impactnya menyentuh banyak orang. Bukan hanya diri kami, bukan hanya keluarga kami. Tetapi banyak keluarga-keluarga lain. Dan boleh banyak orang yang semakin digerakkan untuk rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu lewat pemberitaan, lewat YouTube dari HOTK Ministry ini. Terima kasih Tuhan. Biar malam hari ini kami memakai sisa waktu kami malam hari ini untuk menyukakan hati-Mu dan memuliakan nama-Mu di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dan biar kasih dari Allah Bapa, berkat yang berkelimpahan di dalam Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan yang begitu indah di dalam Roh Kudus-Mu selalu tinggal di dalam hidup kami mulai malam ini sampai Maranatha, Yesus datang untuk kedua kalinya. Mari semua dari kita yang diberkati, yang malam hari ini sungguh-sungguh mau berkomitmen untuk membangun persekutuan yang intim dengan Tuhan. Karena kami sungguh mencintai Engkau dan Engkau cintai sangat. Mari katakan dengan kuat, amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu semuanya yang sudah setia mengikuti sampai dengan Song of Song pasal terakhir ini. Jangan berhenti karena masih ada 2 kali lagi sebelum kita masuk ke year end celebration kita. Ya, selamat berakhir pekan. Terima kasih. Tuhan memberkati Anda semuanya. Terima kasih Anda sudah menyaksikan sesi-sesi dari khotbah OTK lewat YouTube ini. Jangan lupa untuk like, share, subscribe, dan tekan tanda loncengnya. Supaya Anda selalu mendapatkan update-update terbaru dari YouTube HOTK. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.